update info. Update info kali ini akan membahas sesuatu dengan topik yang lebih serius. Tapi biar nggak serius-serius banget, kita harus memanggilkan pembicara yang bisa membantu untuk menjelaskan saya dengan cara yang fresh, yang unik, yang lucu. Iya, kita sambut saja. Kenalkan, saya Tom Hiroshima Nagasaki. Takut banget. Oh iya, jangan ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang Bapak Tom Lembong. Jadi gue kan sebenarnya gak terlalu ngikutin kasusnya, maksudnya gue tahu, gue baca di berita, tapi kayak cuma sepenggal. Nah coba kita telusurin dari kayak pertama banget, dia tuh dituduh itu dengan kasus seperti apa dan kayak gimana. Mungkin juga kalau misalnya lu tahu detail kayak prosesnya itu berapa lama sampai sekarang ini statusnya kayak gimana, itu boleh dijelaskan Bapak. Silakan. Jadi disclaimer dulu. Saya hanya pemerhati berita dan televisi. Jadi semua yang disebutkan di sini bisa jadi berubah, bisa jadi salah, dan bisa jadi benar juga sesuai sama yang sempat saya baca dan saya simpulkan sendiri lah. Sebagai konteks, ada kasus yang melibatkan Tom Lembong dalam tindak pidana korupsi gula. Yang mana kasusnya itu bukan kasusnya, kejadiannya pada tahun 2016 pada masa pemerintahannya Pak Jokowi. Di situ dia dikasuskan karena ada beberapa perkara. Tuh, kita mungkin take back dulu kali ya. Tom Lembong ini tuh sebenarnya di zaman pemerintahan Pak Jokowi ini kan sebagai penasehat. Bukan, dia sebagai Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan. Jadi di situ dia divonis bersalah karena diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi. Nah, dari itu kan vonisnya ya. Cuma kenapa vonis dijatuhkan? Ada beberapa poin yang bisa diturunin tuh, dan yang menjadi pertanyaan halayak ramai, kenapa Pak Tom bisa dikenain vonis tadi. Jadi tuh dulu 2016 itu kita sempat ada pancaklik gula. Itu bukan pancaklik, kelangkaan gula ada. Waktu itu posisinya tuh waktu pengen lebaran. Jadi kan konsumsi terhadap gula naik. Yang sempat dibatasin, katanya seorang cuma boleh beli satu bungkus sekilo. Itu kan jadinya kan memperlambat ekonomi, karena nggak cuma rumahan aja yang kena, karena kan produksian yang besar kayak pabrik-pabrik yang butuh gula jadi terhambat kan. Maka dari itu ada arahan untuk pembelian gula. Impor. Nah, di sini ada satu kesalahan yang dicatat. Pak Tom itu membeli harga gula di atas HPP, harga pembelian pemerintah. Jadi itu dia membeli harga di atas HPP. Nah, di situ dia dicatat sebagai kesalahan pertama. Nah, sedangkan kenapa diributkan? Karena kan HPP itu adalah standar harga yang selalu kita lihat di produk-produk ya, standar harga minimal kan. Yang mana ketika di atas HPP seharusnya itu nggak masalah, karena berarti pemerintah belinya di atas harga. Ini kan kayak lu sebagai karyawan nih, gaji UMR-nya 4 juta. Lu gaji orang 6 juta. Terus lu ditangkap. Salah nggak? Gitu. Contoh kata, ibarat katanya seperti itu. Bahasa ini bayinya ya. Masalahnya dia membeli salah satu harga di atas HPP yang udah ditentukan. Itu salah satu kesalahan Pak Tom Lembong. Kemudian dia membeli sebuah gula kristal mentah dengan harga gula kristal mentah. Itu salah satu detail kedua kenapa dia disalahkan. Sedangkan parameter yang digunakan oleh pemerintahan itu gula kristal putih. Nah, ini menjadi pertanyaan. Harusnya kan kalau impor itu dengan gula kristal mentah, harusnya emang diarahin sama harga gula kristal mentah dong. Kenapa diarahin ke gula kristal putih? Karena kan berbeda harga. Lebih murah kalau yang mentah, harusnya. Lebih murah. Nah, ini gula kristal putih itu lebih mahal karena barang jadi. Nah, Pak Tom Lembong disalahin di sini. Misalkan gue beli daging di pasar sama gue beli wagyu dibandingin sama wagyu A5 kayak gitu. Itu kan emang nggak head to head kan. Makanya terhadap selisih harga tadi. Nah, selisih harga tadi dimasukin ke kasus Tom Lembong, dibilang ini selisih harga yang merugikan negara kayak gitu. Sedangkan ini kan sebenarnya kita beli harga lebih murah nih. Kenapa dipermasalahkan? Padahal kan kalau dia pakai harga jadi, ini kan di KP itu gula kristal putih kan, ini barang jadi. Lebih mahal. Justru karena
dia pakai harganya lebih mahal nggak sih, Ki? Enggak, justru Pak Tom Lembong tuh beli gula kristal mentah dengan harga gula kristal mentah. Dia belinya itu sama. Tapi yang dipermasalahkan patokannya tuh terhadap gula kristal putih. Oh, iya. Makanya Aneh. makanya di situ anomalinya. Padahal kenapa Pak Tomnya juga beli kristal putih mentah? Karena bisa membuat keterlibatan orang lokal buat memproses gulanya menjadi betul. Itu kan jadi mengurangi resiko terjadinya keuangan kita lebih banyak dikuasain asing. Karena kan kalau putih kan berarti prosesnya semua di luar kan. Dan kalau pasti lebih mahal. Nah, jadi lebih mahal. Sebenarnya dari kebijakan itu sudah sangat bijak. Nah, kalau yang mentah itu datang mentah, diolah misalkan sama pabrik gulaku Tropika Nasdem jadi gula bener, nah baru didistribusikan. Seenggaknya kan jadinya jadi ada kerjaan tuh. Iya, benar. Itu dipermasalahan di situ salah satunya. Gimana nih? Janggal kan di situ. Janggal. Nah, jujur kayak di situ. Seolah ya nyari-nyari kesalahan aja. Nah, jujur di situ udah kita melihat agak kena tuh di situ tuh. Betul. Nah, yang ketiga, distribusi gula yang udah jadi itu dia tidak melewati BUMN. Oke. Nah, padahal secara aturan nggak ada yang menuliskan harus diinikan oleh BUMN. Nah, sedangkan Pak Tom itu mendistribusikan lewat koperasi buat gula-gulanya. Nah, di sini Pak Tom juga kena. Nah, ini salah satu katanya alasan kenapa dia nggak korupsi. Kenapa dia kena tindak pidana korupsi atau tipikor. Karena terdapat dugaan dia merugikan negara karena tidak melewati BUMN penyebarannya. Nah, ini kan seharusnya bukan sanksi korupsi kan, harus sanksi misalkan administratif lah, karena tidak melewati BUMN dan yang mana nggak ada peraturannya juga. Kita tuh melihatnya tuh bukan kerugian, tapi potensial kerugian, potensial loss. Karena kita nggak bisa kayak gitu. Kalau kayak gitu berarti kan kita bisa what if terus. Benar. Yang mana berarti semua menteri bisa dipenjara. Iya, benar. Karena ya kenapa lu nggak lewat sini, kenapa nggak lewat sini? Ya nggak ada peraturannya, kayak gitu. Jadinya tadi itu dimasukin juga sebagai kerugian negara. Kenapa nggak lewat ini? Jadi kayak ada kemungkinan kerugian. Makanya di situ kejanggalan tiganya. Kenapa bisa Pak Tom dikenakan kayak gitu? Oke. Terus ada poin keempat, ada masalah dia memperkaya orang lain dengan operasional impor gulanya. Nah, ini dipertanyakan gini, ketika impor gula dilakukan, pasti kan ada pengiriman lewat kapal, distribusi ini segala macam. Nah, di situ dia dikenain karena melakukan kerugian karena pembayaran operasional jasa pengangkutan gula. Di situ dikenakan, di situ merugikan negara dengan pasal. Soalnya korupsi juga salah satunya memperkaya orang lain itu salah satu tindak pidana korupsi. Nah, tapi di sini kenanya karena membayar jasa operasional impor gula. Itu kan jasa yang pasti keluar ketika melakukan impor gitu. Bener, itu maksud gue. Kan nggak mungkin Pak Tomnya yang jemput tuh gula. Bener. Naik mobil pribadi. Gak mungkin kan. Mobil dinas. Gak mungkin bawa Avanza misalkan ke Thailand. Berapa kali balik? Logic isn't logicking. Berapa kali balik? Terus. Nah, ini yang paling terakhir. Ini yang paling matters ya. Ini udah terbukti sih sama pengadilan bahwa tidak terdapat. Ini bahasa pengadilan mens rea. Bahasa kitanya tuh niat jahat dalam kasusnya Pak Tom Lembong. Ini udah terbukti di pengadilan. Tidak ada niat jahat di Tom Lembongnya. Karena penting banget nih niat jahat. Kenapa? Niat jahat ini bisa memperburuk vonis akhir. Contoh. Bener. Ada seorang nyetir, nggak sengaja nabrak. Itu hukumannya bisa setengah atau kurang lebih orang yang sengaja nabrak. Iya. Karena sengaja nabrak. Karena dia itu berarti ada indikasi pembunuhan berencana. Iya. Yang mana bisa di Indonesia ada beberapa yang kena hukuman mati. Kalau nggak sengaja itu, nggak ada niat jahat, berarti dia tetap dihukum, tapi nggak seberat itu. Oke. Nah, dilihat dari ininya, pengadilannya, Pak Tom Lembong divonis tidak memiliki niat jahat, dan yang paling gernya adalah tidak ada aliran dana sama sekali yang masuk ke dana pribadi Pak Tom Lembong. Dari segi uang, transferan, segala macam nggak ada yang masuk. Nah, di sini makanya orang heboh kenapa terjadi hal tersebut. Tapi kayak 2-3 minggu terakhir datanglah pahlawannya. Yang gue tahu dia sempat dijatuhi hukuman. Udah divonis pas udah divonis kan? Divonis bersalah. Itu yang menurut gue kayak nggak masuk akal. Kok bisa orang dananya nggak masuk nih ke pribadi, tapi dapat vonis 4 tahun ya? 4,5 tahun. Sebenarnya apa yang bisa kita lihat dari dinamika politik tadi, di masa depan menteri-menteri
akan sulit mengambil keputusan secara adil. Iya. Karena bisa dipidanakan dengan Benar. hal seperti tadi. Benar. Karena kita nggak tahu nih, keputusan yang adil pun bisa jadi salah di masa depan. Kita nggak tahu. Jadinya bakal orang, menteri-menteri tadi bakal mikir, apa gua take decision, jadinya orang bakal lebih nggak mau tuh buat ngambil decision kayak tadi, kayak lebih ngelempar-lemparan bola, takutnya kayak gitu. Kedua, misalkan jadi makin sedikit orang yang capable, yang berintegritas bakal masuk ke pemerintahan. Karena bakal mereka kayak mendingan gue nggak usah masuk sama sekali daripada ntar gue udah niat gue sebenarnya baik, niat gue untuk kayak ya buat impact yang bagus lah, tapi malah soalnya Pak Tom Lembong itu sebenarnya udah ya kaya banget tanpa harus ini, cuma dia pengen berdampak, makanya dia masuk ini. Yang ketiga, akan susah terjadi kolaborasi terhadap vendor-vendor luar negeri. Bukan, vendor-vendor swasta. Karena coba tadi, sekarang kan kasusnya bakal ngejerat orang yang ngurus operasional gulanya secara impor. Koperasi juga kena masuk. Itu semuanya masuk kena penjara juga. Iya, karena kayak mereka biasanya nggak mau nanti gue di kasus. Iya, nanti vendor pitching nggak ada yang mau lagi ngambil proyek pemerintah. Terus juga yang terakhir, abolisi ini membuktikan betapa buruknya peradilan di negara kita. Bener, memang. Kok bisa vonis jatuh tapi dihilangkan? Berarti kan ada yang salah di mahkamahnya. Makanya berita terakhir, Tom Lembong nggak subalik ininya hakimnya. Karena ya lu ngejatuhin gue vonis tapi ternyata gue nggak bersalah di abolisi. Berarti lu yang salah. Iya benar. Iya. Sekarang beliau udah tuntutan balik. Strike back. Oke, berarti update-nya itu ya. Jadi seputar kasus si Pak Tom Lembong. Dia pertama sebenarnya dia divonisnya apa aja poin-poinnya, terus sampai akhirnya dia dijatuhin hukuman, tapi abis itu ternyata diabolisi dan dia akhirnya bebas. Dia malah jadi subalik ke si jaksa atau hakimnya. Hakimnya. Ya gitulah. Jadi kalau misalnya kalian ada tambahan dari mengenai kasus ini atau kalian ada komen-komen kayak misalnya kalian mendukung siapa atau mengoreksi yang Mas ini bilang, ada tambahan, ada koreksi, boleh ditulis di kolom komen. Oke, itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe. Tunggu saya di konten lain. Sampai jumpa di konten lain. Bye-bye. Bye.